Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Februari 2024 bersama Romo Alip Suito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat 2 Februari, saya Romo Alip dari Gereja Santo Ignatius Magelang mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice pada hari ini untuk bermenung bersama, di mana permenungan akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan mari kita hening sejenak, kita datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat dan berkat-Nya, terutama terang-Nya dalam merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, sertai dan dampingilah kami dalam merenungkan sabda-Mu. Semoga permenungan sabda kami hari ini pada hari Jumat pertama, di mana kami berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus, Kau buka hati dan budi kami untuk semakin menyadari akan pentingnya kasih dan berkat-Mu, terutama dengan merenungkan sabda. Berkati pula seluruh umat-Mu, terutama Daily Fresh Juice yang selalu tekun dan setia mendengarkan sabda-Mu. Semoga rahmat-Mu selalu Kau limpahkan dalam diri mereka dengan damai dan sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut dan menatang anak itu sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Azer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang dikatakan oleh Simeon? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Yesus yang dipersembahkan di Genisah menjadi sarana bagi kita untuk melihat bagaimana seluruh perjalanan hidup kita, apakah sudah benar, tepat, layak untuk dikatakan bahwa kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan itu ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai kunci untuk terus-menerus mengupayakan supaya hidup kita selaras dengan Tuhan. Yang pertama, persembahan yang terbaik kepada Tuhan tadi diungkapkan di dalam Injil adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup berarti setiap hari kita diminta untuk mempersembahkan kehidupan kita dari sejak awal kita bangun pagi sampai pergi kita tidur. Kita mempersembahkan seluruh hari itu kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud persembahan yang hidup. Seluruh kehidupan kita, hal-hal yang baik, bahkan mungkin kerapuhan dan kelemahan kita persembahkan kepada Tuhan sebelum kita berangkat tidur dengan mengungkapkan rasa syukur, memohon rahmat dan juga memohon pertolongan supaya istirahat kita akhirnya sungguh-sungguh membawa kesegaran ketika esok hari kita akan melakukan aktivitas. Yang kedua, persembahan yang terbaik kepada Tuhan adalah kelemahan, kerapuhan dan dosa. Supaya dengan kita persembahkan segala kelemahan, kerapuhan dan dosa, Tuhan berkenan untuk mengampuni dan juga memberi rahmat belas kasih kepada kita. Sebagaimana Jumat pertama kita berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus yang memenuhi kerahiman dan kerahiman yang selalu kita nantikan dari Tuhan. Kerahiman ilahi itu menjadi jawaban atas segala kelemahan, dosa dan segala kekurangan yang kita lakukan sepanjang hari, dan kita persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengabsolusi, Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Dan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang ketiga adalah segala rezeki yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berbagai macam berkat dan rahmat, kelimpahan perlu kita persembahkan. Kapan kita persembahkan kepada Tuhan? Pada saat di mana kita mengikuti perayaan Ekaristi. Salah satunya adalah pada hari Minggu. Dan monggo bagi kita semua 3 hal itu, 3 perkara itu menjadi jawaban bagi kita untuk semakin menyadari bahwa kasih Tuhan nyata untuk hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga hari Jumat pertama di mana kita mengalami berkat Tuhan, kita juga semakin berkembang, bertumbuh dan membawa manfaat banyak bagi orang. Kita kerjakan seluruh pekerjaan kita dengan satset dan tastes sehingga Tuhan berkenan menerima seluruh persembahan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpah untuk kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, berkah dalam, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 2 Februari 2024. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.